Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi kami. Kami dari tim peneliti untuk topik usability testing terhadap aplikasi LinkedIn ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Di sini anggota tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada pertama Yusrika Nurifada, kedua ada Rumdi Syahni, dan ketiga ada saya sendiri, Fatika Aulia Farhan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusrika. Oke, terima kasih Fatika. Di sini kita akan membahas tentang analisis usability testing pada sosial media profesional dengan metode SUS. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir ada rancangan perbaikan. Oke, definisi. Usability adalah tingkat daya guna suatu produk yang digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dengan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. HCI adalah studi tentang interaksi antara manusia dan komputer yang bertujuan untuk mengembangkan metode interaksi yang memudahkan pengguna. LinkedIn adalah platform jejaring sosial yang berfokus pada profesional untuk membangun koneksi, mencari pekerjaan, mempromosikan diri, mempelajari keterampilan baru, dan mengikuti berita terkait karir. Di sini terdapat beberapa metode penelitian. Yang pertama itu menggunakan sistem usability scale. Terdiri dari 10 pertanyaan menggunakan skala 5 poin yang mencakup pertanyaan positif dan negatif. Yang kedua ada pengumpulan data menggunakan platform Google Form dan 30 responden. Untuk kriteria respondennya itu berusia minimal 17 tahun, pernah atau sering menggunakan aplikasi LinkedIn. Untuk hasil penelitiannya itu hasil dari kuesioner, data dikodekan menjadi angka 1 hingga 5 dan diolah menggunakan Excel sesuai dengan metode SUS. Yang kedua itu mencari nilai SUS, data dihitung dengan menambah atau mengurangkan poin-poin dari jawaban survei, kemudian dikalikan 25 dan dibagi jumlah responden. Yang terakhir ada hasil, rata-rata skor SUS sebesar 63, di bawah rata-rata umum 68, menunjukkan tingkat usability yang kurang baik. Nah, kesimpulan dari yang tadi saya paparkan itu adalah hasil pengujian dengan metode System Usability Scale atau SUS menunjukkan bahwa aplikasi yang diuji memiliki skor rata-rata sebesar 63 yang berada di bawah rata-rata umum sebesar 68. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat usability aplikasi tersebut masih kurang baik. Skor SUS yang rendah mencerminkan tingkat kepuasan pengguna yang masih belum optimal. Pengguna merasa bahwa aplikasi ini tidak cukup intuitif dan memerlukan perbaikan dalam aspek usability. Maka selanjutnya dilakukan desain perbaikan terkait aplikasi LinkedIn. Oke, di sini ada tahap awal untuk rancangan perbaikan. Kalian akan masuk di halaman awal, terus login. Di situ ada register jika kalian belum mempunyai akun di LinkedIn. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Makasih Rika, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada rancangan perbaikan lupa password, yang dimana pengguna LinkedIn lupa passwordnya, maka kita bisa input email. Setelah itu kita mengirimkan email tersebut, dan kode tersebut akan masuk ke dalam email kita yang sudah kita kirimkan. Kita bisa konfirmasi nanti atau sekarang.
Selanjutnya ada rancangan perbaikan home yang dimana terdapat untuk saya dan postingan. Untuk saya ini terdapat sebuah seminar, rekomendasi pekerjaan yang kita cari, dan berita. Selanjutnya postingan. Postingan ini kita bisa melihat teman-teman LinkedIn yang kita ikutin. Kita juga bisa melihat sebuah postingan. Contohnya kita bisa nge-like, komen, dan share. Ini merupakan hasil dari postingan LinkedIn. Selanjutnya ada rancangan perbaikan top shooter yang dimana kita bisa mencari seminar-seminar apa saja yang kita inginkan seperti teach, science, education, dan bisnis. Selain itu, LinkedIn ini bisa mengklik seminar yang tadi kita cari sehingga kita bisa melihat seminar tersebut seperti contoh di sebelah kanan ini. Selain itu, kita bisa mengumpulkan course-course tersebut dan kita bisa unduh sertifikat. Selanjutnya ada rancangan perbaikan profil yang dimana rancangan perbaikan profil ini kita sama aja bisa mengupgrade diri kita di LinkedIn. Kita bisa mengklik view profil, kita bisa edit profil, dan tentang saya di sini akan terlihat yang dimana kita bisa mengubah apapun yang kita inginkan ubah. Kita juga bisa like, komen, dan share postingan yang sudah kita bikin. Selain itu kita juga bisa melihat story yang sedang kita buat. Di sini terdapat rancangan perbaikan chat yang dimana LinkedIn ini bisa berkomunikasi lewat LinkedIn. Kita juga bisa video call, dan kita juga bisa chat sesama teman koneksi kita. Selain itu, di sini juga terdapat sebuah notifikasi yang dimana hari ini kita bisa ikutin siapa, kemarin kita bisa ikutin siapa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Katika. Untuk rancangan perbaikan berikutnya ini ada di bagian connect, di mana bagian ini digunakan untuk menjalin koneksi antara pengguna LinkedIn dengan satu dengan pengguna lainnya. Di halaman connect, pengguna bisa mencari akun siapapun yang ingin dicari di dalam aplikasi LinkedIn. Setelah pengguna tersebut ketemu, bisa langsung diklik ikuti. Bisa juga kita juga memiliki fitur untuk melihat berapa banyak like-nya dan apa saja postingan dari orang tersebut. Selanjutnya ada bagian rancangan perbaikan. Rancangan perbaikan terakhir itu ada tentang profile, dimana ketika kita membuka profil kita bisa melihat apa saja portofolio yang kita punya serta juga postingannya. Untuk presentasi terkait rancangan perbaikan kita sudah sampai di situ. Selanjutnya kita akan menyampaikan terkait bentuk prototipe yang sudah kami buat. Berikut prototipenya. Ya, baik, ini adalah bentuk prototipe dari aplikasi yang sudah tadi kami rancang bentuk perbaikannya. Ketika pertama membuka aplikasi akan dihadapkan dengan tampilan merek, yaitu ada LinkedIn. Setelah itu akan dilanjutkan ke bagian sign in. Di sini ada email dan password. Selain email dan password, bisa juga menggunakan Facebook ataupun akun Google agar ditautkan menjadi akun LinkedIn. Selanjutnya, jika seandainya si pengguna belum memiliki akun, maka bisa melanjutkan ke halaman register. Oke, di halaman register ini sedikit kompleks. Ada email, ada nomor telepon, password, dan konfirmasi password juga. Setelah itu, pengguna bisa masuk ke halaman utama di halaman home.
Di halaman home ini ada halaman untuk saya. Terus juga di atas kita bisa melihat di sini ada logo lonceng sebagai lambang notifikasi. Jadi ketika pengguna memasuki aplikasinya, dia bisa langsung melihat jika ada notifikasi yang masuk ke dalam akunnya. Ketika lambang lonceng yang berupa notifikasi diklik, maka kita bisa melihat beberapa notifikasi. Tidak hanya notifikasi hari ini, notifikasi juga dibagi berdasarkan tanggal masuk notifikasi tersebut. Di samping notifikasi itu ada pula lambang chat yang tentu saja ini digunakan untuk melakukan chatting atau komunikasi antara pengguna LinkedIn satu dengan yang lainnya. Ketika diklik, kita bisa melihat banyak pengguna di sini. Siapa saja orang yang pernah kita hubungi ataupun siapa saja yang pernah menghubungi kita. Berikut adalah tampilan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Oke. Selanjutnya di halaman utama ini, selain ada halaman untuk saya, di mana isinya ada seminar, terus juga ada rekomendasi pekerjaan, terus juga ada berita di bagian paling bawah. Di samping bagian untuk saya di sini ada postingan. Di postingan kita bisa melihat update-update dari pengguna LinkedIn lainnya, baik itu berupa postingan biasa maupun bentuk story. Bentuk story ditampilkan di atas seperti ini. Ini adalah salah satu contoh jika seorang membuat story. Oke. Selesai di halaman home, selanjutnya ada halaman kedua yaitu connect. Jadi halaman connect ini adalah sebuah fitur yang sangat diperlukan dalam aplikasi LinkedIn. Karena LinkedIn adalah sebuah aplikasi sosial media profesional, maka tentu saja membutuhkan koneksi dengan orang lain. Di sini saudara bisa melakukan cari pengguna, bisa diketikkan saja siapa yang sedang ingin cari. Ketika sudah menemukan namanya, boleh langsung diklik ikuti. Oke, setelah diikuti juga kita bisa melihat postingan dari orang tersebut. Kita bisa melihat dalam bentuk portofolionya, bisa juga melihat postingan-postingannya. Di postingan ini juga memiliki fitur berupa like, komentar, dan share. Kita bisa like postingan seseorang, komentar, serta membagikan postingan tersebut ke orang lain. Selanjutnya, ada juga halaman e-seminar. E-seminar ini adalah salah satu terobosan terbaru yang kami ajukan untuk aplikasi ini. Di mana aplikasi LinkedIn akan menyediakan e-seminar, di mana e-seminar ini nantinya bisa diikuti oleh pengguna LinkedIn. Tidak hanya sekedar ditonton, tapi juga bisa mengerjakan course-course yang telah diberikan, serta di akhir bisa mengunduh sertifikat. Selanjutnya, terakhir di halaman profile, ini adalah profile dari penggunanya sendiri. Di sini kita sebagai pengguna Jeremy Donald. Di sini ada halaman grup, event, dan setting. Kita bisa view profile. Oke. Ini adalah tampilan sang pengguna, di mana kita bisa melakukan edit profile. Terus juga ada halaman tentang saya. Terus di bagian yang ada di checklist ini adalah nama pengguna, bawahnya username pengguna, dan setelah itu ada deskripsi. Di sana bisa dicantumkan deskripsi yang menjadi ciri khas dari seseorang. Terus terlihat juga berapa banyak koneksi yang telah dimiliki oleh seseorang. Terus juga kita bisa memberikan notif di foto profil kita berupa open to work atau yang lainnya. Di sini contohnya open to work. Oke, selanjutnya kita juga bisa melihat postingan-postingan yang telah kita buat di sini. Untuk membuat postingan bisa digunakan tombol button tambah yang ada di tengah. Oke, mungkin itu saja perwakilan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Roni. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menjelaskan usability testing pada LinkedIn.
Mungkin aplikasi LinkedIn ini sudah sangat bagus, namun ternyata aplikasi LinkedIn ini terdapat suatu yang harus diubah atau redesign. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.